Victoria memergoki Mr. Kane sedang menganiaya Bertie. Jadi selama Season 3, Episode 6. Victoria dan Albert sedang melihat-lihat lukisan hasil karya mereka sambil bercengkrama dengan keluarga. Ratu sedang membahas rancangan koin baru dengan sistem desimal. Albert ingin berpartisipasi dalam pembuatan desain. Sebentar lagi istana akan mengadakan pesta pembaptisan. Feodora ditugaskan untuk mengatur acara tersebut. Di depan Albert, Feodora selalu mencari muka. Ia menunjukkan kalau ia bisa mengurus Bertie yang sangat nakal. Suatu hari, tiba-tiba Ratu dikejutkan dengan koran berita yang memamerkan lukisan pribadi Ratu. Lukisan saat dirinya memandikan bayi. Victoria kesal. Lukisan tersebut membuat citra dirinya rusak. Ia terlihat tidak seperti Ratu, tapi ibu rumah tangga rendahan. Perdana Menteri tidak yakin itu masalah kriminal. Pencetak telah mencetak lukisan Ratu yang juga tidak ilegal. Bagi Victoria ini adalah pengkhianatan. Martabatnya sudah tak ada harganya. Suami Sophie masih dendam pada Sophie. Ia pun memerintah istrinya untuk memakai kostum sebagai neneknya, Duchess ke-9 dalam pesta nanti. Joseph tak sengaja mendengar bahwa Sophie akan mengenakan kostum itu. Joseph pun langsung mengingatkan Sophie bahwa Duchess ke-9 punya kisah yang menyedihkan. Ia bunuh diri karena suaminya yang sewenang-wenang. Bisa jadi Duke berniat mempermalukan Sophie dengan mengenakan kostum Duchess ke-9 tersebut. Bertie semakin hari semakin nakal. Ia lebih suka bermain dengan tikusnya daripada belajar. Ia juga sering bertengkar dengan saudaranya yang lain. Suatu hari, atas saran Feodora, Albert mendatangkan ahli otak untuk memeriksa otak Bertie dan kecenderungan apa yang dimilikinya. Setelah diperiksa, ternyata pusat intelek Bertie kurang berkembang. Sedangkan daya saing, sifat merusak, dan harga diri paling menonjol. Apakah mungkin Bertie mewarisi sifat kakek ratu yaitu Raja George? Victoria tak terima. Ia merasa Bertie baik-baik saja dan hanya terlambat dalam pelajaran. Malah ia menuduh Albert yang jangan-jangan bersekongkol dengan Theo. Pesta pembaptisan akan dimulai. Sophie akhirnya mengenakan kostum rakyat pedagang, seperti asal-usul keluarganya. Duke pun merasa kecewa dan semakin memandang sinis istrinya. Ratu dan seluruh hadirin berdansa dengan hikmat. Di tengah acara, Sophie dan Joseph pergi menjauh untuk berduaan. Tentunya membuat suami Sophie mencari-cari keberadaannya. Palmerston menyindir Theo. Theo telah disogok untuk bisa mengundang pasangan Hudson, pasangan yang dibenci karena skandalnya. Kini Theo mendapatkan hadiah berupa mahkota yang indah. Victoria baru tahu kalau pasangan Hudson itu berada di pestanya. Ia geram pada Theo yang mengundang mereka tanpa izinnya. Sedangkan Albert malah terus memuji-muji Theo yang sukses mengorganisir acara pesta yang meriah. Akhirnya Victoria benar-benar memarahi Theo. Semua yang Theo lakukan selama ini sepertinya memang untuk balas dendam. Theo membenci Victoria. Theo pun menceritakan semuanya. Selama ini dia tidak bahagia. Dulu ia dinikahkan dengan raja tua yang gemuk, hanya agar Victoria bisa menjadi ratu. Theo rela pergi dan hidup susah dengan orang yang sama sekali tidak ia cintai. Theo sangat iri dengan semua keberuntungan yang Victoria peroleh. Setelah masalah lukisan, Ratu dibuat marah lagi dengan hasil desain koin yang tidak sesuai dengan aturan Ratu. Di koin tersebut, Ratu tak memakai mahkota dan terdapat kalimat Florin tak bertuhan. Perdana Menteri dan Palmerston berusaha menjelaskan segalanya. Dan ternyata yang mendesain koin tersebut adalah Albert. Victoria langsung menemui suaminya dan protes. Kenapa Albert menuntut ganti rugi atas kasus lukisan tanpa izin Victoria? Dan mengenai koin, kenapa Albert mendesain seperti itu sehingga membuat Victoria tidak terpandang sebagai seorang ratu? Pertengkaran hebat terjadi sampai Victoria memecahkan patung pikiran. Debat mereka berhenti ketika Alfred melapor bahwa Uskup Agung telah tiba. Kemudian acara pembaptisan bayi ratu pun berjalan lancar. Namun setelah itu, Victoria kembali dibuat murka dengan sikap Theo yang mengecek bahwa Albert kini lebih mendukung dirinya. Victoria kembali berdebat. Theo membencinya dan sedang balas dendam. Bagi Albert, Victoria menganggap Theo musuh bukan saudara. Mereka terus bertengkar, dan puncaknya Victoria menampar Albert. Tapi menakjubkannya, Albert selalu bersikap tenang dan dingin dalam menghadapi amarah Victoria. Sumpah salut banget sama Albert,
Ia bisa sabar dan tetap mencintai istrinya yang sangat keras kepala dan super sensitif itu. Episode 7. Albert kedatangan Mr. Cole, seorang seniman dari Royal Society. Ia menunjukkan karya seni baru bernama teknik electroplating yang membuat setiap benda terlihat seperti emas asli. Albert dan Mr. Cole sedang berencana membuat proyek pameran lembaga. Karya seni itu akan ditampilkan nantinya. Di sisi lain, Ratu mendapat laporan kalau Don Pasivio, seorang warga negara Inggris di Athena, diserang oleh massa karena dia adalah seorang Yahudi. Mereka harus mengembalikan martabat orang tersebut. Victoria pun mempercayakan Lord Palmerston untuk menangani kasus tersebut. Ternyata Palmerston bertindak terlalu jauh. Atas kasus penghinaan oleh pemerintah Yunani tersebut, ia malah mengusulkan blokade laut Athena. Victoria langsung meminta saran pada Wellington tentang kasus tersebut. Tapi Wellington menolak karena tugasnya sebagai panglima sudah usai. Ia menyarankan Ratu agar posisinya digantikan oleh Albert. Sementara itu, Albert mengusulkan pameran akan dibangun dengan megah. Mereka harus mengundang orang-orang dari seluruh dunia. Tapi usulannya diragukan karena mereka khawatir biaya pembangunan akan tinggi. Mr. Peng datang ke rumah Duke of Monmouth. Ia dan Duke sama-sama curiga apakah Sophie memang berselingkuh dengan Joseph. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkap apa yang disembunyikan Sophie dan Joseph. Albert sedang sibuk mengurusi proyek pamerannya. Ia dan Mr. Cole merancang akan membangun gedung di taman kota. Tindakannya membuat pemerintah mengecam. Tidak seharusnya taman bersejarah digusur untuk pembangunan. Semua rencana Albert menjadi isu hangat di berita. Di samping itu, Victoria dan Albert masih sering bertengkar. Victoria sempat berpikir apakah Albert sudah tak mencintainya. Semua berubah sejak Feodora datang. Selain itu, Victoria juga tak bisa terus-terusan bermusuhan dengan Theo. Ia pun mulai mengajak berdamai dengan memberi apapun yang Theo minta. Theo hanya minta ingin bertemu dengan putrinya. Joseph berjanji pada Sophie ia akan membawa Sophie pergi ke Amerika untuk memulai hidup baru dan bahagia bersama. Tapi sayangnya, hubungan mereka telah diketahui oleh Duke dan Mr. Peng. Suatu hari, tiba-tiba Sophie ditahan oleh dua orang suruhan suaminya. Duke akan mengadili Sophie atas tindak perselingkuhannya. Albert semakin hari justru semakin antusias dengan proyek pamerannya. Ia terus mendiskusikan desain bangunan yang sangat diimpikannya. Saking menomorsatukan proyek tersebut, Albert sampai menolak tawaran Victoria untuk menjadikannya panglima tertinggi menggantikan Wellington. Ratu cukup kecewa. Mr. Cole menunjukkan rancangan desain gedung, tapi Albert tak puas karena hasilnya tak sesuai dengan harapan. Selain itu, mereka juga dapat kabar kalau pembangun mematok biaya $10.000 Eropa untuk pembangunan. Tentu saja Albert dan komitinya tak memiliki uang sebanyak itu. Mungkin mereka harus membuat bangunan yang lebih kecil, tapi nanti Albert akan mendapat penghinaan. Albert rasa proyeknya telah gagal. Mr. Cole pun melapor pada Ratu bahwa Albert telah membatalkan proyeknya dan lebih memilih menjadi panglima tertinggi. Victoria langsung mencari suaminya yang sedang putus asa. Ia tahu pameran adalah impian terbesar Albert. Victoria menguatkan Albert agar jangan menyerah. Akhirnya Victoria mencarikan jalan keluar. Ia mengundang arsitek lain, bernama Mr. Paxton. Ia mengusulkan untuk membangun istana rumah kaca yang besar dan luas untuk menampung seluruh manufaktur dunia. Sebuah bangunan pameran yang tidak akan membunuh pohon ataupun tanaman dengan sistem konservatori. Tentunya tidak akan memakan banyak biaya dan banyak waktu. Albert sangat berterima kasih pada istrinya. Tak ada yang lebih baik daripadanya. Victoria pun bersyukur, kini ia bisa membuat Albert mencintainya lagi. Tak terasa usia pernikahan mereka sudah 10 tahun.